Pemirsa, 3 unit kapal pencari ikan yang sedang bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Banyaknya bahan bakar di dalam kapal membuat api semakin membesar dan menghanguskan seluruh badan kapal. Kobaran api terus membesar dan membakar sebanyak 3 buah kapal besar pencari ikan yang sedang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah nelayan dan warga panik menyelamatkan diri karena beberapa kali terdengar ledakan besar dari dalam kapal yang terbakar. Sebelumnya, satu kapal sedang melakukan bongkar ikan, namun tiba-tiba terjadi ledakan dan membakar kapal. Kobaran api kemudian menyambar 2 kapal yang berada di dekatnya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi terus berupaya memadamkan api yang membakar kapal. Awalnya sih meledak doang. Lagi ngapain itu kapalnya? Lagi bongkar. Bongkar muat. Oh gitu. Ini kapal isi apa sih, Bang? Cakalang. 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 Oh, ikan. Ikan. Lagi bongkar muat terus tiba-tiba meledak. Tapi meledak. Langsung nyamper ke 2 Kapal. kapal. Ada berapa yang kebakar berarti ini? Tiga kapal yang kebakar. Sementara seorang ABK dan 2 teknisi masih terjebak dalam kapal yang terbakar. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran kapal pengangkut ikan ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda 2 ruko berlantai 4 berisi mes karyawan dan gudang perlengkapan restoran di kawasan Greenfield Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat Minggu siang. Diduga api akibat korsleting listrik. Kepulan asap hitam disertai kobaran api muncul dari area ruko di kawasan Greenfield Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan si jago merah. Diketahui ruko 4 lantai ini berfungsi sebagai mes karyawan dan gudang perlengkapan restoran. Api berhasil padam setelah setengah jam kemudian. Sedikitnya 2 ruko terbakar diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pemirsa, sebuah tempat produksi aspal curah di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang terbakar pada Minggu dini hari. Api membakar bangunan gudang tempat pengolahan aspal beserta isinya dan 1 unit truk pengangkut aspal. Kobaran api dengan cepat melahap habis tempat produksi aspal curah di Jalan Deli, kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang pada Minggu dini hari. Banyaknya biji karet bahan campuran aspal membuat api kian membesar. Petugas pemadam kebakaran berusaha melokalisir api agar tidak menjalar pada lok kayu besar serta tangki tandon yang ada di dekatnya. Api berhasil dipadamkan beberapa jam kemudian. Diduga kebakaran berasal dari mesin pengolah aspal. Selain ludeskan bangunan gudang, alat-alat untuk mengolah aspal serta 1 unit truk tangki pengangkut aspal ikut terbakar. Bagian atas itu, terus merambatnya cepat, Pak. Bagian apa ini, produksi atau apa, Mas? Ini produksi, Pak. Produksi bahan aspal itu. Di aspal karet itu. Jumbo Jaya adalah produksi aspal cair. Kemudian yang terbakar adalah tangki mixer dan gudang SBS. Gudang SBS itu ada tempat pencampuran antara aspal cair. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Semarang, Doni Marendra melaporkan. Sebuah galangan kapal milik PT Samudra Marin Indonesia di Kecamatan Bojonegara, Serang, Banten mengalami kebakaran. Kobaran api diduga akibat percikan api dari mesin las yang mengenai gumpalan bahan bakar pada saat adanya aktivitas pemotongan bangkai kapal. Sebuah galangan kapal milik PT Samudra Marine Indonesia (SMI) mengalami kebakaran hebat di kawasan Bojonegara, Indonesia Park, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten Minggu pagi. Kobaran api dan asap hitam pekat membuat pekerja langsung berhamburan dan menyelamatkan diri.
Bahkan kobaran api di galangan kapal milik PT SMI membuat warga dan pekerja juga panik. Kobaran api diduga akibat percikan api dari mesin las yang mengenai gumpalan bahan bakar pada saat aktivitas pemotongan plat besi kapal. Saat terjadi kebakaran, bahan bakar tersebut mencair akibat panas dan perambatan semakin besar ke area penyimpanan tempat bahan bakar minyak. Adapun galangan kapal yang terbakar merupakan bangkai kapal jenis tanker Pertamina MT Gebang yang sudah tidak beroperasi. Berasal dari percikan api yang mudah terbakar, dan di dalam kapal yang sudah tidak terpakai ada gumpalan solar sehingga terkena api dia mencair dan menyebabkan perambatan di sekitar kapal. Sampai saat ini penanganan kami lakukan dan syukur alhamdulillah dampak dari kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Pihak damkar bersama BPBD Kabupaten Serang dan PT SMI masih melakukan investigasi penyebab kebakaran. Tugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Diduga ada 3 orang pekerja yang mengalami luka-luka. Dari Serang, Banten, Maesa Apriyandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana longsor susulan di Kecamatan Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Minggu sore membuat sejumlah warga panik histeris menyelamatkan diri. Komunitas off-road yang tengah menyalurkan bantuan pun terpaksa berbalik arah. Seperti inilah kepanikan warga saat terjadi longsor susulan di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Gerakan tanah perlahan dari atas perbukitan membuat pengguna jalan panik dan menyelamatkan kendaraan mereka. Gerakan tanah ini juga membuat tim mobil off-road yang hendak menyalurkan bantuan terpaksa berbalik arah. Belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah, sementara TNI Polri dan relawan dikerahkan ke lokasi untuk meminimalisir jatuhnya korban baru. Akibat hujan deras beberapa jam, Sungai Walenai meluap hingga merendam puluhan desa dan kelurahan di pesisir Sungai Wajo, Sulawesi Selatan. Aktivitas warga pun lumpuh. Warga korban banjir berharap segera mendapatkan bantuan dari pemerintah. Banjir 30 cm hingga 2 meter masih merendam puluhan desa dan kelurahan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Ketinggian banjir yang terus bertambah membuat akses transportasi darat menuju permukiman terputus. Warga terpaksa menggunakan perahu. Banjir yang kian meluas membuat aktivitas warga lumpuh. Banjir terjadi akibat derasnya hujan membuat Sungai Walenai meluap ke permukiman warga. Sementara para korban banjir berharap segera mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.